Pemirsa, pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada 25 September kemarin, mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham global. Sektor teknologi dan industri menjadi pemberat IHSG kemarin. Indeks harga saham gabungan kemarin mengakhiri perdagangan dengan catatan melemah setelah sempat menguat. IHSG meninggalkan level 7.000 dan tergelincir ke zona merah. IHSG ditutup dengan penurunan sebesar 18,46 poin atau 0,26%, berakhir di level 6.998,38. Pada penutupan perdagangan kemarin, data menunjukkan adanya 241 saham menguat, 284 saham yang melemah, dan 235 saham yang stagnan. Transaksi perdagangan saham mencapai angka sekitar 11,7 triliun rupiah dari total volume perdagangan sebanyak 39,1 miliar saham. Secara sektoral, sektor teknologi dan industri menjadi pemberat IHSG kemarin. Sektor teknologi memberatkan indeks hingga 1,61%, sedangkan sektor industri memberatkan sebesar 0,82%. Dengan penutupan IHSG yang melemah, pasar saham Indonesia terus menghadapi volatilitas yang mengharuskan para investor untuk berhati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan investasi. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, kini kita akan simak beberapa agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Asia, ada Korea Selatan yang akan menggelar hasil rapat Dewan Stabilitas Keuangan BOK. Kemudian masih dari Korea Selatan ada data soal kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan September. Dari Jepang ada data IHK inti BOJ year on year. Kemudian di Singapura ada data soal produksi industri Singapura secara year on year di bulan Agustus. Dari Hong Kong ada data soal neraca perdagangan Hong Kong, dan dari Amerika Serikat ada data soal penjualan rumah baru secara month-on-month di bulan Agustus. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati adalah peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini. Dan kita akan nanti saksikan ya kegiatannya seperti apa. Kemudian juga ada Hexa yang menggelar RUPS, sementara itu BPII akan menggelar DPS dividen tunai dan BSSR akan menggelar pembayaran dividen tunai. Sementara itu update dari pembukaan Bursa Asia pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia pada pagi hari ini kompak dibuka melemah dengan level pada saat pembukaan dan juga pelemahan dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan pemirsa, untuk berbincang mengenai apa yang pelaku pasar antisipasi ataupun mungkin apa yang kemudian membuat bursa karbon ini menarik dari sudut pandang investor, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Marketplace. Mas Praska, bagaimana pandangan Anda mengenai bursa karbon yang hari ini akan diluncurkan dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Mas Praska? Apa yang perlu diantisipasi dan apa yang kemudian membuat ini menjadi sebuah hal yang menarik lah? Ya, baik. Jadi terkait dengan memang sesuai dengan kondisi dan namanya. Jadi bursa karbon ini kalau kita secara gambaran adalah sebagai pasar atau marketplace atau media untuk jual beli kredit karbon ya, berupa sertifikasi dari perusahaan yang memiliki sertifikat atas yang mampu melakukan atau meminimalkan emisi karbon, seperti itu, di mana itu bisa dijual pada perusahaan yang melakukan atau memiliki emisi karbon lebih, kira-kira seperti itu. Nah sehingga sertifikat kredit karbon tersebut di perdagangan ini menjadi sesuatu yang menarik ya buat katakan investor atau mungkin terobosan baru juga bagi emiten-emiten yang bisa memiliki potensi pendapatan tambahan dari penjualan atau pendapatan dari kredit karbon tersebut, kira-kira seperti itu.
Oke, yang menarik adalah bagaimana dari bursa karbon ini akan men-trigger beberapa stakeholder, salah satunya adalah mungkin pemilik lahan yang mungkin belum kepikiran lahannya akan diapain begitu ya, ditanami pohon saja yang banyak, sehingga kemudian memiliki indeks carbon capture yang cukup baik, disertifikasi dan akhirnya kredit karbonnya bisa dijual lah ya ke perusahaan-perusahaan yang memang melakukan emisi gitu, dalam tanda kutip melakukan dosa terkait dengan emisi karbon begitu ya. Artinya secara apa namanya, dari regulasi ataupun dari regulator lah, apa yang kemudian harus dilakukan untuk mensosialisasikan terkait dengan bursa karbon ini, mekanismenya seperti apa, stakeholders yang kemudian bisa terlibat agar secara berjalannya ataupun mungkin operasional dari bursa karbon ini dapat dinikmati lah oleh banyak orang gitu. Ya baik, kalau secara mungkin gambaran dari sisi emiten terdahulu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya melihatnya memang tentu saja perusahaan-perusahaan tersebut harus memahami bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi tersebut dalam hal ingin menjual kredit karbon. Yang pertama, karena di sini kan menariknya di pasar atau bursa karbon tersebut adalah emiten itu bisa melakukan jual beli ya dari sisi emiten yang memang bisnisnya adalah emisi karbon yang berlebih, dia harus membeli kredit karbon dari emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang mampu menekan atau surplus kredit karbon tersebut, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian dari situlah harus mengetahui bagaimana sih untuk bisa katakan melakukan kayak semacam menekan emisi, kemudian mendapatkan sertifikasi, kemudian bagaimana juga kalau emiten yang tadi kasarannya kan secara punya emisi karbon yang besar secara bisnisnya itu berupaya juga untuk bisa dikatakan mampu pada nantinya ya bisa mampu menekan juga katakan emisi karbon untuk sama-sama mengurangi perubahan iklim, seperti itu kira-kira. Dan juga yang perlu juga yang harus diketahui banyak adalah bagaimana mekanisme jual belinya satuannya. Kalau saham kan dalam lot ya. Nah, kalau bursa karbon ini seperti apa, yang hal tersebut dan memang akan masih menurut saya masih menarik untuk dicermati lebih lanjut, apalagi di sini potensi pasar karbon ya di Indonesia cukup besar, mengingat di negara kita ini kan juga jadi salah satu negara yang saya katakan yang mendukung ya Paris Agreement, sehingga hal-hal seperti ini, dan apalagi juga di Indonesia kan sektor industri juga cukup banyak ya, ada sektor energi juga yang non terbarukan ya, yang energi fosil, yang ini juga menjadi challenge juga buat emiten-emiten yang bergerak di energi fosil, bagaimana untuk bisa dengan seiring dengan meluncurnya pasar karbon tersebut bisa sama-sama mendorong terwujudnya tadi ya untuk menekan perubahan iklim tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu apa concern Anda mengenai bursa karbon yang sesaat lagi akan diluncurkan, Mas Praska? Ya, concern dari saya sih melihatnya lebih kepada memang kalau secara emiten yang menjalankan bisnisnya punya potensi emisinya lebih kecil, tentu bisa memiliki potensi tambahan ya dari penjualan kredit karbon. Beberapa di antaranya ya, kalau kita lihat ada emiten yang dengan kode KEN ya, KIN ya, ada Mutu yang di bagian sertifikasi, ada Arko yang energi terbarukan di bidang pembangkit listrik melalui sumber daya air, seperti itu kira-kira. Nah, beberapa emiten-emiten lainnya pun yang memiliki proses bisnisnya menggunakan energi terbarukan tentu akan sangat diuntungkan karena bisa menjual kredit karbon tersebut. Dan tidak hanya itu, mungkin juga emiten-emiten yang perusahaan-perusahaan yang memiliki mekanisme bagaimana caranya untuk bisa menjalankan bisnis dengan berbasis green energy. Nah, ini kan green energy kan menjadi sesuatu yang sekarang ESG ini menjadi sesuatu yang sangat digaungkan sekali. Nah, tentu saja ini juga sangat sejalan dengan peluncuran bursa karbon tersebut. Hanya saja di sisi lain, bagi emiten atau perusahaan-perusahaan yang secara bisnisnya adalah saya melihat tentu tidak langsung ya bisa mengurangi emisi, dia akan memiliki menurut saya beban tambahan untuk harus membeli kredit karbon tersebut untuk bisa tetap menjalankan bisnisnya apabila emisi karbonnya melebihi batas atau katakan kredit tertentu, seperti itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu yang menarik juga untuk dicermati oleh investor. Baik, oke. Menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Praska, dan pemirsa tetap bersama kami. Usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Mas Praska, kita akan lanjutkan. Tadi Anda sempat menyimak
ataupun mungkin membahas lah ya mengenai saham-saham yang terkait dengan EBT, diantaranya adalah KIN, Mutu, PGO dan juga Arko lah. Dan kalau kita lihat untuk KIN dan juga Mutu pada beberapa waktu yang lalu memang mengalami kenaikan signifikan namun kembali terkoreksi. Nah, secara analisis untuk saham-saham ini menurut Anda seperti apa, Mas Praska? Ya, secara kalau kita lihat emiten tadi ya, kita katakan Arko, kemudian KIN dan juga Mutu dan PGEO ya, yang mungkin saya fokus pada energi yang terbarukan seperti itu. Kalau kita bicara KIN kan lebih merujuk pada tenaga listrik berbasis pada surya ya, dan juga kalau di sini untuk Arko lebih pada sumber daya air seperti itu, dan juga geotermal dari tenaga uap. Jadi menurut saya di sini beberapa sumber energi yang tidak berbasis pada fosil. Nah, secara kinerja emiten itu sendiri, saya melihat di sini untuk emiten-emiten diantara seperti Mutu, kemudian Arko dan juga di sini ada juga kalau KIN ya, sama-sama memang secara performa relatif masih bisa bertumbuh. Yang saja kalau kita lihat Arko dan di sini untuk Mutu ya, di sini maksud saya KIN dan Mutu ini menjadi emiten yang menurut saya masih konsisten untuk mencetak kinerja positif di sepanjang kurang lebih setahun terakhir secara kuartalan, secara year on year ya, dari sisi pendapatan maupun labanya. Kenapa? Karena kalau kita memang sini momentumnya nampaknya peran dari energi terbarukan ini sudah menjadi sesuatu yang menarik ya, untuk bisa semakin dikembangkan, sehingga mendorong emiten berbasis tadi energi terbarukan seperti dari tenaga surya, dari air dan sebagainya ini menjadi mampu mencetak kinerja yang positif ya dibanding periode sama tahun lalu. Dan demikian juga dengan PGEO ya, dan yang masih mampu mencetak kinerja positif baik secara pergerakan harga sahamnya maupun juga kinerja emitennya. Namun kalau juga saya amati secara pergerakan harga sahamnya di pasar ya, semua emiten-emiten berbasis energi terbarukan tersebut ya dalam sebulan terakhir di sini memang tampak cukup kencang ya pergerakannya ya, rata-rata naik di atas 15%, terutama kalau PGEO yang naiknya cukup signifikan sekali, sebulan terakhir naik sekitar 50% seperti itu. Oke, ya memang saya kemudian juga tadi lihat di RTI beberapa saham yang kita bahas memang secara pergerakan ini rata-rata hijau semua begitu ya, dan ini juga menunjukkan memang excitement tersendiri dari investor mengenai saham-saham ataupun emiten-emiten yang memproduksi energi baru terbarukan. Oke, kita akan bahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Mas Praska. Di antaranya adalah dapat Anda saksikan pemirsa di layar televisi. Saham-saham yang direkomendasikan adalah ada MPMX dengan kisaran beli lah ya, ini ada di 1030 hingga 1050 dengan target price di 1200. Sementara itu ada Wood dengan kisaran beli di 460 hingga 500 dengan target price di 550. Raja kisaran beli di 960 hingga 1000 dengan target price di 1140, dan juga Astra Internasional dengan kisaran beli di level 6150 hingga 6200 dengan target price di 6550. Kita ke MPMX lebih dahulu, Mas Praska, analisisnya seperti apa? Ya baik, kalau MPMX sendiri kalau saya lihat kinerjanya juga masih relatif positif ya, katakan mampu bisa bertumbuh di tahun ini, dan juga secara valuasi menurut saya juga masih relatif menarik untuk saham tersebut ya, meskipun secara laba bersih ya tampak mengalami penurunan ya dibanding periode sama tahun lalu. Tapi yang di sini menurut saya masih menarik adalah saham tersebut masuk ke dalam kategori saham dividend player ya, dan juga dengan nilai dividend yield yang relatif cukup besar juga, dengan rata-rata di atas 5 bahkan di atas sempat di atas 10% seperti itu dari beberapa rilis di periode sebelumnya. Dan saat ini juga saham MPMX sendiri masih bergerak dalam tren konsolidasi dengan ada potensi gap atas ya di level 1100, sehingga saya menarik untuk bisa dicermati oleh investor. Baik, secara 6 bulanan untuk MPMX sendiri ini sudah melemah 16,26%, tapi kemudian secara bulanan dan juga mingguan menunjukkan pergerakan, artinya secara potensial upside MPMX juga dinilai masih menarik, mengingat Anda menargetkan untuk harga MPMX sendiri akan ada di level 1200. Kita ke Wood, seperti apa analisisnya Mas Praska? Ya, kalau untuk saham Wood sendiri memang secara tidak langsung sedikit terkerek ya dengan isu bursa karbon tersebut, dan juga memang emiten dari Wood sendiri saat ini secara bisnis kan sedikit menerapkan katakan proses untuk
berbasis pada green energy seperti itu. Nah, jadi membuat kinerja harga saham dari Wood ya di sini yang merupakan yang memiliki sertifikasi untuk konservasi hutannya ini membuat saham Wood tersebut mengalami kenaikan kira-kira seperti itu karena ada potensi tadi dari perdagangan dari bursa karbon tersebut, potensi pendapatan. Oke, untuk target presiden di 550, tapi harga terakhir untuk put tadi 478, artinya memang masih menarik untuk bisa dikoleksi begitu ya. Rekomendasinya buy juga sama-sama ya, MPMX dan Wood. Ya. Kemudian Raja seperti apa, Mas Praska? Ya, baik. Kalau Raja sendiri, saya melihatnya di sini menariknya karena harga komoditas energi minyak mentah ya di sini kan lagi mengalami rally dan itu juga berdampak juga positif pada kinerja dari keuangan dari emiten-emiten migas ya, seperti Elsa, Medco ya seperti itu, dan juga tentu saja berdampak positif pada emiten-emiten bergerak di bidang infrastruktur atau konstruksi dari pertambangan migas. Jadi tentu saja di sini saham di antara seperti Raja di sini yang masih bergerak konsolidasi bisa dicermati investor dengan target ya tertinggi berarti capai di level 1140 seperti itu. Baik, oke. Kemudian dari Raja kita akan menuju ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan, ada Astra International. Seperti apa Mas Praska? Ya, untuk Astra International sendiri memang di sini bergerak relatif cukup melandai ya, konsolidasi ke level support mendekati level support di level 6.100-an ya seperti itu. Nah, sini juga kalau yang saya lihat adalah saham ASI ini memiliki gap atas di level 6.500-an dan juga penjualan otomotif ya di tahun ini, event Gias tahun ini juga cukup antusias ya, meskipun untuk mobil listrik belum terlalu signifikan sekali, tapi kita tetap lihat bahwa pertumbuhan penjualan mobil itu mengalami perbaikan lah dibanding periode sama tahun lalu, dan nilai membuat menurut saya samping itu dari dukungan anak usaha juga kinerjanya masih ada beberapa masih cukup bertahan ya, meskipun agak tergerus karena ada yang kami pengaruhi oleh penurunan dari harga komoditas diantara seperti batu bara. Tapi kita lihat emiten ASI tetap menarik untuk bisa kita menjangka pendek menengah, kayak seperti itu. Baik, oke. Dan itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Praska. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan analisis mendalam mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan. Semoga ini dapat menjadi referensi dan sebuah sumber informasi untuk investor. Mas Praska, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Vicky. Baik, kita update sebentar pemirsa untuk pembukaan IHSG di pagi hari ini. IHSG bergerak ataupun dibuka di zona hijau dengan penguatan 0,25% di level 7.015,622. Saham-saham yang masuk ke dalam tab Genesis diantaranya ada GoTo, PGEO, Buka, Pegas, Widi Esa, AMRT, dan Moto. Sementara itu tab losers diantaranya adalah ada Dewa, kemudian juga ada Avia, Dewi, DOH, Bull, SOMI, kemudian ada JT, PE, dan ABA, kemudian ada SKLT. Tetap bersama kami, selanjutnya kami akan kembali. Kembali di Market Buzz dan kini kita akan langsung menuju ke main hall Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan rangkaian launching ataupun peluncuran Bursa Karbon. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat baik dengan acara yang penting ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan mengingatkan agar kita tidak lambat dalam bekerja, sehingga hari ini Bursa Karbon di Indonesia insya Allah dapat diwujudkan. Bursa Karbon di Indonesia ini juga sinergi, kolaborasi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga negara, DPR RI, pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah bersama para pemangku kepentingan serta kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi multilateral. Bapak Presiden, serta hadirin yang kami hormati, salah satu amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK adalah perluasan kewenangan OJK termasuk dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Melalui kewenangan tersebut, OJK diharapkan dapat menyiapkan regulasi terkait bursa karbon sekaligus melakukan penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan.
Menindaklanjuti amanat tersebut, OJK menerbitkan POJK nomor 14 tahun ini tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon dan surat edaran OJK tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon sebagai implementasinya. Dalam prosesnya, POJK tersebut dikonsultasikan lebih dulu kepada Komisi 11 DPR RI. Selanjutnya, disepakati nota kesepahaman antara OJK dengan Kementerian LHK meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak di bidang keuangan berkelanjutan, antara lain mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama secara khusus mengenai interaksi dan bagi pakai data antara Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan Bursa Karbon untuk mendukung operasional bursa karbon yang teratur dan mewujudkan tata kelola satu data emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagai tindak lanjut POJK 14 itu, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon di Indonesia. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdana perdagangan unit karbon di Indonesia, dari sisi compliance atau mandatory, dapat diinformasikan bahwa dari subsektor pembangkit tenaga listrik, berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT PLN, terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara yang berpotensi ikut perdagangan karbon. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Harapan kami agar PLTU dapat mulai bertransaksi melalui bursa karbon tahun ini juga. Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon juga akan diramaikan oleh sektor kehutanan, pertanian, limbah, migas, industri umum, dan yang akan menyusul dari sektor kelautan. Bursa Karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang akan diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Dan hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu. Di awal perdagangan karbon ini, secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi ketenaga listrikan dan sektor kehutanan dari sisi voluntary market. Ke depan, salah satu instrumen yang juga akan mendukung perkembangan pasar karbon adalah melalui pajak karbon. Implementasi dari pajak karbon tetap akan dilakukan secara prudent. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, dalam mempersiapkan kapasitas para pelaku perdagangan karbon di bursa karbon, kami telah melakukan sosialisasi seminar nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan peluang perdagangan karbon di Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan, dan Jambi. Provinsi Kaltim dan Provinsi Jambi sudah menjadi penyumbang unit karbon pengurangan emisi gas rumah kaca yang penting di Indonesia. Baik melalui program Forest Carbon Partnership Facility di Kaltim maupun Bio Carbon Fund untuk investasi REDD Plus Result Based Payment di Provinsi Jambi. Ke depan, kami berharap aktivitas demikian juga bisa dilakukan melalui bursa karbon ini. Untuk mencapainya, OJK akan ikut mendukung program pemerintah meningkatkan kapasitas kepada pihak-pihak terkait di seluruh Indonesia. Sebab potensi terbesar pengurangan emisi karbon berada di daerah-daerah. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang harus dirasakan daerah-daerah di Indonesia sebagai hasil konkret pengurangan emisi karbon, sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembanding Bapak Presiden di negara tetangga kita memerlukan waktu 1,5 sampai 2 tahun sejak regulator jasa keuangan dalam hal ini seperti OJK untuk bisa betul-betul menerjemahkannya dalam kegiatan konkret bursa karbon. Dalam kesempatan ini, berkat antara lain peringatan dari Bapak sendiri untuk bekerja tidak lambat, kami telah melaksanakannya insya Allah dalam waktu 8 bulan ini.
Dan juga sebagai pembanding Bapak Presiden, jika di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu 3-4 bulan sampai transaksi perdana dapat dilakukan secara final, maka kita berharap dari laporan bursa karbon pada hari ini, transaksi perdana tersebut dapat kita lakukan pada hari ini juga. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menko Marinvest menyampaikan sambutan dan sebagai puncaknya Bapak Presiden berkenan menyampaikan arahan sekaligus melakukan peluncuran bursa karbon di Indonesia menandai dimulainya sejarah dan era baru di negeri ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, Ketua Komisi 11 dan 6 DPR, teman-teman menteri, kami izin melaporkan Bapak Presiden perkembangan pekerjaan yang cukup lama kita lakukan, dan juga terima kasih pada semua instansi terkait sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan peluncuran dan pembukaan perdagangan perdana pada Bursa Karbon Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kami selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa capaian sebagai berikut. Pertama, telah ditetapkan peraturan tentang tata kerja Komrah, tata laksana penerapan NEK, dan tata cara NEK dan subsektor ketenagalistrikan, dan tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, dan peraturan OJK tentang bursa karbon. Implementasi perdagangan emisi atau ETS dari 99 unit PLTU batubara telah di-launching pada 22 Februari 2023. Yang kedua, Bapak Presiden, implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan dan mekanisme non-pasar atau result-based payment melalui program RED Plus, yaitu Carbon Fund di Kalimantan Timur, biokarbon di Jambi, dan pemerintah Norway yang dengan total nilai 236 juta US dollar. Selanjutnya Bapak Presiden, kami laporkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon. Kami ingin segera tuntaskan ini dan berangkat dari hasil Raptas yang lalu. Permen LHK penyelenggara NDC dan Permen LHK perdagangan karbon luar negeri dan PMK pajak karbon yang kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan Ratas yang lalu. Selanjutnya penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan Bursa Karbon Indonesia akan dilakukan pengawasan langsung oleh OJK dengan teknologi blockchain dan menggunakan unit karbon berkualitas yang dijalankan secara bertahap, dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan untuk perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai Carbon Market Regional Hub. Pak Presiden, kami laporkan kita harus menjadi Market Regional Hub agar tersedia unit karbon sesuai standar internasional dan kita akan bekerja dengan standar internasional. Dan perlu pencepatan pengaturan mutual recognition agar proses registrasi dapat lebih cepat. Selanjutnya, Bapak Presiden, kami laporkan perdagangan karbon luar negeri pada pasar sukarela VCM memiliki potensi yang besar seperti pihak Amazon Web Services. Khusus untuk Indonesia telah berkomitmen untuk menunjukkan investasi termasuk pembelian karbon VCM
sebesar $5 miliar dan the Rockefeller Foundation, the Bezos Earth Fund membentuk Energy Transition Accelerator berkolaborasi dengan World Bank menyediakan juga $4,5 miliar khusus untuk mendukung negara berkembang memonetisasi kredit karbon dalam bentuk carbon funds. Pengaturan penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di mana terdapat pemindahan, saya ulangi, di mana terdapat pemindahan status hak atas karbon, maka dipersyaratkan adanya pencatatan SRN PPI dan otorisasi. Sementara jika tidak ada pemindahan hak dan karbon, tidak mengganggu NDC sebagaimana berlaku pada VCM, maka dipersyaratkan SRN, PPI, dan persetujuan Menteri, sehingga tidak mempengaruhi NDC kita, Pak. Selanjutnya, Bapak Presiden, implementasi carbon pricing pasca protokol Kyoto, khususnya VCM merupakan hal yang baru dan masih berkembang dalam pengaturan internasional. Namun beberapa negara yang memiliki resource antara lain China, Malaysia, Brazil sudah membuka VCM. Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada karena tidak hanya mengandalkan dana APBN dan komitmen pemerintah negara maju, maka perdagangan karbon luar negeri perlu mengakomodasi perdagangan VCM sesuai yang berlaku secara internasional. Kami ingin garis bawahi, Bapak Presiden, kita akan bekerja sama seperti negara-negara maju lainnya. Sebagai penutup, Bapak Presiden, pada tahun 2024, Kombrah menargetkan penyelenggaraan NEC dapat berlangsung secara optimal, termasuk bursa karbon. Demikian laporan kami dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memberikan gambaran persiapan dan perjalanan menuju era baru bursa karbon di Indonesia, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan tayangan video kaleidoskop peluncuran bursa karbon Indonesia berikut ini. Pemerintah Republik Indonesia telah menindaklanjuti Paris Agreement dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan Komitmen Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu A, penurunan sebesar 31,89% tanpa syarat, dan B, penurunan sebesar 43,2% dengan bantuan internasional dari tingkat emisi normalnya atau business as usual. Sebagai upaya mencapai target NDC tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui A, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. B. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor pembangkit tenaga listrik, dan C. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK mengamanatkan kepada OJK untuk perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, di mana ditetapkan unit karbon sebagai efek. Peran OJK menjadi penting untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bursa karbon untuk mewujudkan perdagangan karbon yang teratur, wajar, dan efisien. Dengan adanya bursa karbon yang memfasilitasi perdagangan unit karbon, maka menjadi peluang untuk perusahaan melakukan upaya-upaya dekarbonisasi dalam rangka mencapai target net zero emission masing-masing perusahaan. Perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong penurunan emisi pada jangka panjang. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan khususnya perusahaan menjadi penting untuk menjalankan masing-masing peran dalam perdagangan karbon, antara lain sebagai pemilik proyek dari berbagai sektor termasuk FOLU atau Forestry and Other Land Use, energi, pertanian,
IPPU atau Industrial Process and Production Use, serta limbah. Dengan adanya kolaborasi di berbagai sektor antara kementerian dan lembaga, khususnya Kemenko Marves, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN dan OJK, dan dengan pihak swasta, serta seluruh pemangku kepentingan, maka Indonesia optimis dapat mencapai target Nationally Determined Contribution atau NDC tahun 2030 dalam menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hadirin, kini marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peluncuran Bursa Karbon Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri, pimpinan DPR RI yang hadir, gubernur dan para bupati dan wali kota, yang saya hormati pimpinan ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK, pimpinan Dewan Komisioner dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada OJK, BEI, dan kementerian terkait atas peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia. Sebagai tanda dimulainya perdagangan karbon di negara kita Indonesia. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. 3.000 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar. Yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau. Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan dan tidak kita boleh main-main terhadap ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Dan bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah
langkah konkret bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC. Oleh sebab itu saya minta yang pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Yang kedua, harus ada target, harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional. Segera masuk ke sana. Yang ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia. Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bursa Karbon Indonesia saya luncurkan pada hari ini. Penekanan layar sentuh dimohon untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Ketua Dewan Komisioner OJK, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara Bursa Karbon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penekanan layar sentuh sebagai tanda peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Demikianlah Bursa Karbon Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Presiden dan para pendamping dengan hormat disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, tampak pada layar, hari ini 26 September 2023 terjadi perdagangan perdana IDX Karbon. Dan saat ini telah terjadi sebanyak 13 transaksi dengan jumlah volume transaksi sebesar 459.914 ton CO2 ekuivalen. Menjadi harapan kita bersama, IDX Karbon mendapatkan sambutan dan dukungan dari pelaku pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aziz dari PT Custodian Central Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan atas perkembangan, kemajuan dan hasil-hasil yang menggembirakan yang telah dicapai oleh pasar modal Indonesia. Izinkan kami ya Allah, mulai hari ini untuk mengimplementasikan perdagangan karbon di pasar modal Indonesia dengan niat yang lurus untuk kami semua memperhatikan emisi karbon dan peningkatan potensi-potensi sumber daya alam yang Engkau titipkan kepada negeri kami demi atmosfer dan udara yang lebih bersih, lebih baik, lebih sehat lagi untuk kelangsungan hidup kami semua demi Indonesia yang lebih sehat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon ya Allah, terus bimbing kami semua, satukan dan selaraskan hati, jiwa dan tindakan kami untuk terus berkarya memajukan pasar modal Indonesia, memajukan ekonomi negeri kami, satukan segenap energi dan sumber daya kami untuk membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lojinawi, negeri yang aman, damai, makmur dan subur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kebijaksanaan dan kearifan kepada para pemimpin kami. Anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka semua. Sayangi dan lindungi mereka. Limpahkan kebaikan-kebaikan dari sisimu, sehingga mereka dapat terus memimpin dan membimbing kami dalam berkarya penuh ketulus ikhlasan, berperilaku dan bertutur kata jujur, baik, sejuk dan mendamaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi rezeki, limpahkan kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah. Limpahkan pula kepada kami kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Golongkanlah kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau titipkan kepada kami. Dan golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang banyak manfaatnya untuk kehidupan orang lain, negeri, dan bangsa kami. Terimalah permohonan dan harapan-harapan kami semua ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Indonesia Carbon Exchange. Semoga dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia dapat mendorong upaya pencapaian NDC 2030 serta menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bumi yang lebih lestari. Terima kasih dan sukses untuk Bursa Karbon Indonesia. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Ya, pemirsa, baru saja kita simak prosesi peluncuran dari Bursa Karbon yang langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan besar harapan dari Indonesia sendiri untuk kemudian melalui Bursa Karbon ini ada berbagai macam upaya dari stakeholders untuk menurunkan emisi karbon begitu, karena memang Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian dari Paris Agreement untuk terus menurunkan emisi karbon. Dan sebelum kita akhiri Power Breakfast, pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG bergerak di zona merah nampaknya ya, berada di level 6.945,950, melemah 0,03%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers di antaranya adalah PGO, Bank Mandiri, kemudian ada BRPT, Meta, Medco, NCKL, CMNT, Indi, dan GZCO. Sementara itu top gainers di antaranya ada GoTo, Pani, INKP, EMTK, Buka, SGR, DOH, dan juga TKIM.
Baik, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian, mewakili rekan Prisa Sombodato dan juga teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.